Salam, selamat merayakan pesta peringatan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita bergembira karena Yesus mempersiapkan tempat buat orang-orang percaya di sorga. Karena Yesus betul-betul membuktikan bahwa Dia anak Allah, Allah sendiri yang bangkit dari antara orang mati, dan Dia juga naik sampai ke sorga. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang naik ke sorga itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di saat bersukacita berpesta memperingati akan Tuhan Yesus yang naik ke sorga, terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, begitu padat kegiatan dan kejadian-kejadian pasca Yesus bangkit dari antara orang mati. 40 hari lagi bersama dengan murid-murid Yesus menyaksikan banyak hal bahwa Dia betul-betul Yesus yang disalib, yang dikubur, tapi Dia bangkit dari antara orang mati itu. Makin banyak orang percaya, dan ketika itu Yesus makin menandaskan bagaimana soal cinta kasih, bagaimana soal pengajaran, bagaimana mereka harus meresponi semua kehidupan di sekitar mereka. Murid-murid ini betul-betul memperoleh guru yang agung, yang tidak ada tandingannya di seantero dan di sepanjang abad, kecuali Dia Yesus Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di antara orang mati dan orang yang hidup. Dia mengajari tentang cinta kasih, Dia mengajari pengampunan, Dia mengajari tentang bagaimana tentang hukum Taurat, Dia mengajari tentang kehidupan yang kekal, Dia mengajari segala sesuatu yang melingkupi secara total kehidupan umat manusia di dunia dan di sorga. Oleh karena itu muncullah pertanyaan dari murid-muridnya ketika mereka berkumpul di Bukit Zaitun yang konon jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari Yerusalem. Pertanyaan itu dikatakan oleh murid-muridnya, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan Israel? Karena murid-murid melihat bahwasanya belum tuntas, belum baik, belum begitu nyaman untuk hidup di antara sesama, khusus di kota Israel di Yerusalem. Karena banyak orang yang anti akan Kristus, yang anti akan kedamaian dan keamanan dan lain-lain, dan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umum termasuk murid-murid itu. Jawab Yesus lain dengan apa yang mereka harapkan. Yesus mengatakan bahwasanya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus memperhadapkan pertanyaan itu terhadap kuasa dan rencana Allah Bapa di sorga. Rencana Allah Bapa di sorga bahwasanya kerajaan Allah meski disampaikan ke seluruh umat sampai ke ujung bumi yang ada di dunia ini. Rencana Allah bahwasanya keselamatan yang mereka terima, anugerah kuasa yang dari Tuhan meski nyata ke seluruh bangsa-bangsa, bukan hanya kepada mereka bangsa Israel, bukan hanya kepada murid Yesus saja, tapi kepada semua orang, melintasi batas, melintasi negara, melintasi suku, melintasi ras, melintasi semua disiplin kehidupan, pendidikan, ekonomi, politik dengan lain di tengah-tengah manusia. Berita tentang kerajaan Allah yang telah mereka terima itu, berita anugerah, berita keselamatan, meski sampai disampaikan oleh murid-murid dan orang-orang percaya. Kalau persoalan tentang kerajaan Allah di bumi, termasuk menuntaskan bagaimana itu kondisi dan keadaan umat yang ada di Israel, itu adalah tugas Allah dan ada masanya. Dan saat yang genting itu, saat yang mau, di mana Kristus mau meninggalkan mereka. Walaupun murid-murid itu tidak tahu persis akan hal itu, yang terpenting bahwasanya mereka harus dibekali dengan kuasa. Kini mereka telah memperoleh banyak karisma-karisma, anugerah yang dari Tuhan dengan berbagai macam pengetahuan. Tapi apa yang menggerakkan itu? Apa yang mendorong itu agar mereka pergi ke ujung bumi? Supaya berita tentang keselamatan, berita anugerah dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan yang telah mereka terima. Apa yang menjadi menggerakkan mereka? Kuasa apa yang mendorong mereka? Yesus harus naik ke sorga dan akan turun dalam bentuk Roh Kudus pengganti Yesus di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang diberitakan oleh Yesus, kuasa Roh Kudus yang menggerakkan dan yang menyertai mereka, sehingga kloplah pengetahuan karunia-karunia yang berbagai macam yang mereka terima itu. Mereka memiliki satu surat keputusan, legalitas formal iman untuk berangkat memberitakan Injil, berita keselamatan itu, karena sudah mereka akan menerima Roh Kudus yang dari Allah. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwasanya dalam ayat yang ke-6 dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kapan itu? Kalau Yesus naik ke sorga. Kalau Yesus belum naik ke sorga, Roh Kudusnya tidak akan datang, tidak akan sampai kepada mereka. Kalau begitu mereka tidak akan memiliki kuasa menyampaikan berita dari perspektif, dari sudut yang mereka telah miliki, yakni pengetahuan-pengetahuan dari berbagai hal yang telah Tuhan Yesus bekali kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, ini berita Injil buat saudara dan saya, bahwa pada masa kini Roh Kudus telah bekerja, ada diberikan kepada kita, ada kuasa diberikan kepada kita. Saudara juga diberikan berbagai macam talenta, kemampuan, karisma-karisma yang berbeda-beda. Karisma talenta yang berbeda itu akan lebih kuat dan lebih nyata oleh karena kuasa Roh Kudus ada diberikan buat saudara dan saya. Penggerak, memobilisasi, mendorong, ada semangat dari inner life, dari dalam hati yang terdalam ini, karena memiliki kemampuan tersendiri yang digerakkan oleh semangat Roh Kudus yang dari Allah, yang dari Yesus kepada saudara dan saya. Karena itu jangan berhenti bersaksi hanya di rumah, hanya kepada diri sendiri, hanya kepada keluarga, hanya kepada marga, tapi pergilah melintasi batas, bawa berita keselamatan kepada semua orang, kepada semua umat, kepada semua bangsa-bangsa, khususnya dari talenta, dari karisma, dari keunggulan yang saudara terima dari Allah, karena lebih mudah, karena terasa lebih akan digerakkan kita menyampaikan itu kepada semua orang.
Jikalau demikian pemahamannya, kita sepakat bahwasanya anugerah yang digerakkan oleh Roh Kudus itu sifatnya melayani, memberikan rasa nyaman kepada orang, memberikan sentuhan-sentuhan cinta kasih, perdamaian, persekutuan, kesatuan, kesaksian bagi orang-orang lain dari luar diri kita yang menjadi objek sasaran pelayanan kita. Saudara yang kekasih, dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Yesus, disaksikan oleh kisah Rasul oleh Lukas dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11, bahwasanya Yesus naik ke sorga bukan dengan kereta perang, tapi dia naik lalu muncullah semacam awan. Lalu murid-murid itu tidak melihat dia, tapi mereka seperti tercengang. Lalu muncul dua malaikat Tuhan mengklarifikasi keadaan itu, supaya tidak terjadi kebingungan. Bahwa Yesus naik ke sorga, awan itu pertanda hadirnya Allah, yang diwakili oleh dua malaikat yang suci, yang kudus, datang kepada murid-muridnya mengatakan bahwa Yesus naik ke sorga, menyiapkan tempat buat saudara, buat mereka. Bahwa Yesus betul-betul memperlihatkan dia Allah yang sungguh-sungguh harus dimuliakan. Dia bangkit dari antara orang mati, dan kini dia naik ke sorga bersama Allah Bapa di sorga, menyiapkan tempat, menyiapkan rumah, menyiapkan segala sesuatu buat orang-orang percaya, membuktikan dia adalah Allah sendiri yang tidak perlu diragukan oleh dunia ini. Itulah yang harus saya dan saudara-saudara saksikan setiap saat. Di mana kita berada, kemana kita pergi, siapa yang menjadi teman dan sahabat kita, bergaul, berbicara, berpikir, berangkat dan pergi entah kemana-mana. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini mendorong kita memberitakan berita Injil. Jangan simpan, jangan nyaman hanya pada diri sendiri, bahwa Allah itu adalah Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan, dan dia pergi ke sorga membuktikan dia Allah. Dan dia memberikan kepada kita satu pesan, agar kita bersaksi tentang dia, tentang Allah Bapa di sorga. Karena setiap orang yang menyaksikannya, mereka akan dapat kuasa dari Roh Kudusnya, dan mereka akan bersuka cita, dan mereka akan memperoleh kerajaan Allah di sorga bersama-sama dia. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang bersaksi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, dalam nama Yesus yang mengutus kami menjadi pengganti murid-murid, menyaksikan berita anugerah, beri kita sukacita bahwa Allah dalam nama Yesus naik ke sorga, memberikan Roh Kudusnya kelak untuk menemani, untuk memberkati, memberikan kuasa-kuasa kepada kami, mendorong karisma-karisma, talenta-talenta, keunggulan-keunggulan yang ada di setiap umat orang percaya, dalam rangka menyaksikan Kristus adalah Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.